Itulah gambaran kehidupan, pengalaman, cerita yang ada di dalam Al-Quran itu kan memberikan pelajaran bagi awak. Berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian yang berlalu itu memberikan makna, memberikan pembelajaran bahwa ada kelompok manusia termasuk yang bahagia di dalam keluarga awak, dari kelompok awak. Kan termasuk keluarga contohnya, disuruh anak ke kuliah, mangga kuliah bana, tinggal iko deh, iko semacam menjual. Kan ada pernah seperti itu kan? Mengapai marantau bana, beko deh, iko lo kusiana kamunian, kusiana kamancalian, tuh kan? Nah, kalau seandainya ingin sukses, ingin maju, yang harus berani, punya keberanian. Alai orang mencoba ingin berbisnis, ingin berusaha. Abo nulis buku sama ke kawan tentang menjadi pengusaha itu. Salah satu modalnya itu adalah modal keberanian. Berani mengambil keputusan, berani untuk memulai. Kan pasti awak akan dibayang-bayangi, beko ugi awak, beko awak tak beruntung awak, hari awak lah habis. Kan itu di dalam diri awak kan yang membayang-bayangi. Kalau bohong ke dalam kaji tasawuf awak, itulah nan iblis kan. Nan iblis ko kan memata-mataan sama ngai awaknya. Mengatu di musaulo awak ko gi awak deh. Tekor awak deh. Tu abi modal bukan. Gagal, takut gagal dulu. Jangan pernah takut gagal, tapi tetap dengan perhitungan. Tetap dihitung, tetap dianalisa dan segala macam. Jadi ayat kau sebenarnya banyak kok. Mau diterjemahkan kamu aja nih. Menjadi memberikan kesempatan anak baraja ke luar daerah. Dan dia anak awak seorangnya tu ku disia lu awak ko le yang pepilo sekolah jauh le na batinggana mak batinggana bak ko. Itulah mental-mental nak menapiak nama lamahan tadi. Ko disia lu bak ko le la disia lu mak le. Jusia bacolah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu nak baca ni. Kecilnya menyampak anak kecil anak tentu yo bisa saja persepsinya. Ikut kan dibangunnya persepsi yang salah de Mas'ud kuat tadi ya, Naim bin Mas'ud al-Asy'ari kuat. Nah, jadi mengkonyo memang perang awak tu, musuh awak tu ada di dalam diri awak yo lo. Di dalam diri awak. Pada kira awak dibayang-bayangi oleh ketakutan dia. Payuk ke surau beko rumah awak tak kunci beko dibuka ada orang dicido barang awak orang. Berarti ketakutan yang tak jelas. Dia seorang rumah je. Itu tantangan, tapi itulah yang rasanya awak bisa menaklukkan pandangan orang lain. Ini samu pandang orang kau kan acok malam-malamahan dia awaknya. Contohnya suami memutuskan untuk studi baraja keluar daerah, tinggalkan keluarga. Anak kecil kok di usia lo orang rumah lah, di usia lo anak lah, kok semacamnya jauh ya. Beko dan dua orang kok ikut semacam aja. Kan begitu tantangannya kan. Itulah kira-kira memang gambaran kehidupan, memang yang mempengaruhi itu tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam. Termasuk dari keluarga, dari kelompok. Itu yang terjadi dalam sahabat Nabi itu. Ada yang munafik dan mereka lunan malah sama itu tadi. Tetapi kan bisa ambil pelajaran bahwa begitulah kehidupan yang berulang. Mungkin konteks peristiwanya yang berbeda lah. Tapi yakinlah, justru ketika ditantang terkata, aku digodai dorang, kau dipengaruhi dorang, ya harus diyakinkan iman awak, berdoa awak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi banyak terjadi kok. Iyo, kan ada banyak terjadi, itulah mangko diingatkan balik, dibaca mangko mau ulang kaji kau, batamu dawa surah Al-Imran ayat 183. 183 kau mengingatkan. Harus yakinkan diri awak bahwa kalau awak belajar kepada sejarah kau, justru perkataan orang lain itu
justru bukan melemahkan, justru benar perkataan orang itu membuat awak tertantang menjadi lebih kuat, lebih berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan. Begitu nih. Nyo kadang-kadang perkataan orang nan sampai ke telinga awak tua kan bisa lo menjadi motivasi nih. Jangan kau menjadi sebaliknya menjadi pelemah. Oh yo lo mah ya, kalau itu tuh dah jadi jawab adalah anu lo tuh mah. Masa anak awak kene bantanya sekolah aja jauh sinana ugi lawaknya anak awak semua awak ne. Nah itu cara pandang yang keliru, cara pandang yang berbeda. Jadi iko maknanya. Justru ketika pada saat janji yang disampaikan oleh Abu Sufyan, bantu kan menggeregak-geregak, bantu kan menyarang-nyarang lo balik, justru rasa takut datang di dalam diri mereka. Dan orang mukmin justru tetap memanfaatkan situasi meskipun gagal plan A masuk plan B. Kebetulannya membawa barang dagangan. Barang dagang wak pertemuannya kapak di Pasar Badar, pertemuan tak jadi, ya udah, awak mengalih. Galih tajua, untung dapet, lah pulang leh. Mangko di dalam ayat berikutnya ayat 185, ayat 185 lah, 185. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su'un. Mereka akhirnya kembali dari Pasar Badar tersebut dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya Allah. Atau hanya salamai kemudian balabu. Lam yamsashum su'un, tidak ada sedikit pun yang sampai kepada mereka luka. Tidak ada tersentuh sesuatu yang menyakitkan. Tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang terluka. Karena kenapa? Wattaba'u ridwanallah. Mereka mengikuti keridaan Allah, yaitunya dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ketika diminta untuk keluar bersama Nabi, diajak dan Nabi, kita pai ke Pasar Badar, pai ikut mereka. Tidak ada membantah-bantah, tidak ada menolak-nolak. Yakin kalau lah bersama Nabi, yakin pasti adalah yang terbaik. Tidak ada sampai nanti bunuh, tidak ada nanti terluka. Lawan tu banalah takut nak jadinya batamu dia di Solobo. Lalu balik mereka justru kembali dengan nikmat dan rahmat dari Allah. Alai dapat selamat dah babado, tidak ada terluka, tidak ada yang sampai nanti bunuh. Yang ada adalah mereka itu mendapatkan keuntungan. Balabu barang. Jadi kenapa mereka bisa meraih keselamatan itu, kemenangan dan keberuntungan itu? Karena mereka wattaba'u ridwanallah. Mereka tetap istiqamah, tetap teguh mengikuti keridaan Allah. Bahkan supaya bisa mendapatkan keridaan Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kan bare tu, kakak piparang payu aja Nabi piparang celaya. Namanan pangacu itu katu. Tetapi namanan kepatuhan kepada Nabi, apa perintah Nabi, apa ajakan Nabi kuinya, yakinnya. Bukan tetap dia pailo parang walia, aku mati lo, aku terbunuh lo, aku luku lo, aku segala macam. Alun tahu lah. Tanya cikgu. Iya. Kenapa bangsa Palestina sekarang kan begitu teraniaya oleh Zionis? Cuman Israel itu kecil. Kenapa Allah tidak mematikannya? Kun payakun akan mematikannya. Kenapa Palestina sekarang kita lihat, kita nggak sanggup lihat gitu, lihat anak-anak, lihat ini begitu. Kenapa? Begitu sadisnya gitu yang terjadi sekarang. Kenapa Allah, atau maaf ya, agak-agak menghujat sepertinya. Kenapa Allah biarkan seperti itu? Justru di situ tuh lo pelajaran nan harus ambil. Kenapa tidak langsung dihancurkan saja Israel itu? Justru kan di sekolah diuji, ba'ala kepedulian umat muslim yang lain, ba'ala pembelaan mereka, ba'ala perjuangan mereka, ada di Dewan PBB, Dewan Pengamanan, IKO segala macamnya, ba'ala na lain, ada anak satu, ba'ala umat muslim lain solid aja. Atau mereka justru larut dengan keduniawian mereka, tidak terbangun solidaritas. Nah, jangan dibayangkan pula langsung dihancurkan dia secara logika tentu harus pahami
ada hikmah di situ, ada pelajaran di situ. Tuh maknanya adalah sejauh mana orang itu bisa bertahan, umat muslim Palestina bisa bertahan, lalu kemudian menjaga keyakinan mereka, lalu kemudian sejauh mana pula umat muslim yang lain itu berjuang untuk membela saudara mereka. Jadi sesuatu yang terjadi, kenapa tidak langsung seperti langsungnya dihancurkan? Karena ada hikmah di balik itu, ada sesuatu yang harus ambil pelajarannya. Ya kalau nak dulu, ya begitulah hidup itu ada iblisnya lah. Kecewa mengalah iblis kau diciptakan, hancurnya lah iblis kau mati, iblis kau kan bisa selamatnya beribadah itu orang kasar. Justru memang harus ada yang diciptakan yang seperti iblis itu. Kan di situ tuh lah awak tertantang dengan ujiannya. Di sana awak menaklukkan iblis tuh, di sana awak menghadapi iblis tuh, godaan-godaannya. Nah, ada tantangannya. Kalau tidak, itu cuma leketnya sedua lain. Nah, itu nak dulu tantangan awak. Itu nak dulu, nah aku jadi dia lain. Jadi bisa awak ambil hikmahnya seperti itu, karena memang berbagai macam peristiwa-peristiwa itu membuat harusnya umat muslim itu menghadapi itu penuh dengan semangat juang. Apapun itu, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tidak boleh ada rasa takut. Kalau pesimis ya dah tu, lama hujat dia jadi kesannya. Tapi yang penting ada peristiwa, ada makna, ada pelajaran di balik peristiwa itu, di balik aktor-aktor seperti itu. Nah, supaya awak berpikir, peduli awak, empati awak. Kemudian pertama kan seperti pembahasan sebelumnya, ada awak mendoakan saudara awak. Harus awak sadari ada keterikatan sejarah awak, ada terbangun hubungan emosional awak, bahwa di situ salah satu tempat yang mulia yang diberkahi. Disebutkan di dalam surah Al-Isra, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi negeri Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu tempat yang sekelilingnya diberkahi, penuh keberkahan. Jadi awak mencaliaknya bukan cara praktis yang seperti itu, tapi awak mencaliaknya adalah ada makna di balik itu yang melibatkan ba'aloh kepedulian yang lain, ba'aloh semangat perjuangan dari umat muslim untuk membela saudara-saudaranya. Contohnya ada lembaga-lembaga dunia yang tempat yang bisa membuat kebijakan-kebijakan, termasuk kini kan Indonesia punya kepedulian yang luar biasa, membuat penegasan, menuntut pihak PBB untuk bisa mengambil sikap, mengambil kebijakan. Tidak boleh ada yang abai, tidak boleh ada yang cuek terhadap tragedi kemanusiaan seperti itu. Itu jadi Zionis Israel harus dihentikan tindakan-tindakan mereka supaya Palestina mendapatkan keadilan, mendapatkan kenyamanan dan kemerdekaan. Itu yang namanya pengorbanan. Hah? Itu masjid yang apa? Masjid Aqsa atau bukan ya? Yang sudah hancur lebur gitu. Rumah saksi. Ada, tapi kadang-kadang maaf aja, kadang sepertinya kamu kalau dalam sujud, kenapa ya Allah kamu biarkan ya Allah menghujat sekali ya Allah kepada Allah. Makanya kan kaji awak tadi harus diperbanyak doa awak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak boleh ada rasa-rasa pesimis, tak ada rasa-rasa takut. Justru karena melalui berbagai macam peristiwa itu ada orang yang syahid, ada pejuang-pejuang yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya, yang menjaga agama mereka, menjaga kemanusiaan mereka. Itu dia. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa ambil pelajaran dan hikmah. Tapi dari setiap berbagai macam peristiwa, tetap endingnya akan berakhir dengan baik. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah datang kebenaran, akan lenyap kebatilan, karena kebatilan itu akan lenyap. Itu kan persoalan waktu, persoalan masa.
Iyo. Soal waktu lah. Jadi mengkau tetap buat empati terhadap saudara awak di Palestina. Itu sebenarnya harus takatun, harus dulu perhatian awak, keprihatinan awak. Kalau tidak tu nak rusak hati awak. Justru di situ lo awak peduli terhadap saudara-saudara awak yang lain. Jadi termasuk saudara-saudara sekitar awak peduli jo. Itu yang awak bangun. Nah, wallahu dzu fadlin azim. Sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia yang besar terhadap orang-orang yang tetap taat dan patuh kepada Allah. Jadi makanya jangan pernah khawatir bahwa Allah akan berikan nikmat kemenangan, nikmat keamanan, nikmat kenyamanan dan nikmat kemerdekaan itu kepada mereka yang sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan itu. Tetap yakin bahwa karunia Allah itu amat besar terhadap orang yang taat kepada Allah dan selalu mengikuti keridhaan Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di tengah-tengah suasana berjuang, ado jo nama lama-lamaan, kan ado jo nama lama-lamaan beko di dalam tu. Mengajo waktu le, kalah jo waktunya, apa dia le banti je wak lai, menyerahnya lah wak lai. Kan ado yang berpikiran seperti itu. Kalau begitu berarti mental, motivasi, semangat untuk berjuangnya tidak ada. Justru umat muslim pada saat mereka terjepit, pada saat mereka pernah mengalami kekalahan, sementara di luar sana didapatkan informasi bahasa kini propaganda lah, Abu Sufyan dan pasukannya justrunya semakin memperkuat, memperbanyak pasukannya untuk menyerangmu. Kalau begitu takutlah kamu le, berhentilah kamu, jangan satu-satu lo parang le. Justru bagi orang mukmin itu bukan takut yang datang kepada diri mereka, justru mereka semakin semangat untuk menghadapi mereka, berjuang melawan mereka. Lalu kemudian mereka berkata, jadi sampingnya berjuang dan selalu berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu kemudian apa yang terjadi? Musuh yang direncanakan akan menghadapi umat muslim, justru mereka tidak datang. Tidak jadi, dolah takut sekali. Karena ternyata jumlah yang banyak itu bisa dikalahkan oleh semangat keberanian itu sendiri. Berani itu mental Berani itu yang penting. Dia orang dengan jumlah banyak itu takut sekali itu. Jom berani jadi. Lalu kemudian umat muslim kembali dengan kemenangan. Baru tuang galehelah habis, galeh laku, kemudian balamu dapet. Itu mereka yang kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah, meraih keselamatan. Ndak ada luku-luku, ndak ada sampai, ndak ada nan terluka, ndak ada nan terbunuh. Karena mereka selalu menjadi ahli taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ikut terhadap apa perintah Rasul. Berangkit kata Nabi, payahnya berangkit. Ndak ada takut-takut, ndak ada mental takut di dalam diri umat muslim. Karena Allah mempunyai karunia yang amat besar kepada hamba-hambanya yang taat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah ridha, insyaAllah kita akan diberikan keselamatan. Semoga kita iman awak semakin kuat dan kemudian mental awak di dalam mengambil keputusan yang terbaik itu adalah dengan selalu berani untuk mengambil keputusan apapun itu kondisinya, karena kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.